Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Wassalatu wassalam ala nabiyina Mustafa muallimil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi berkumpul di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala yang mubarak dalam rangka menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma balighna Ramadan. Berapa hari lagi? Hari apa kita? Hari Selasa ya? Hari Selasa ya? Iya. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih Ramadan atau fikih puasa ya, fikih puasa ya. Kitabus Shiyam, Fiqhus Shaum, tentang hukum-hukum puasa, kapan mulainya, kapan masuk bulannya dan seterusnya. Pada kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang keutamaan puasa ya, keutamaan puasa, hukum wajibnya puasa bulan Ramadan ya. Intinya kita membahas tentang keutamaan puasa, belum masuk kepada hukum-hukum tentang apa yang ada di dalam ibadah puasa itu sendiri. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sebentar lagi kita akan masuk bulan Ramadan, yang mana di situ pemerintah negara kita ya, atau MUI di situ akan menetapkan masuknya bulan Ramadan dengan cara apa? Melihat hilal atau bulan sabit. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwasanya para ulama telah bersepakat bahwasanya bulan pada Syahrul Arabi, ya maksudnya tanggal pada Syahrul Arabi, pada bulan-bulan Arab itu ada berapa? Ada berapa hari maksudnya? 30, antara 30 dan 29. Ada enggak 31? Enggak ada untuk bulan Arabi. Ya, jadi di antara 29 dan 30. Ya, ada berapa aja bulan-bulan Arab? Siapa yang hafal? Ya, dari awal siapa yang bisa? Ya, silahkan. Syawal, Muharram, Safar, Rabiul Ula, kemudian Rajab, ya, Ramadan, kemudian Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, santum. Nah, kita ketahui bahwasanya para ulama telah berijma. Kita tulis ijma'nya dulu. Ya, karena nanti kita akan masuk ke perselisihan para ulama, akan tapi kita masuk ke ijma' dulu. Apa itu ijma'? Kesepakatan para ulama bahwasanya ya, ijma'ul ulama bahwasanya i'tibar tahdidus syahri fi
tahdidu asy-syahri bi ar-ru'yah, ru'yatil hilal bi ru'yatil hilal. Ya, bi ru'yatil hilal indal isya. Ya. Seperti kita ketahui bahwasanya para ulama telah berijma. Ya, berijma itu semua ulama sepakat bahwasanya iktibar atau penetapan dalam menentukan masuknya bulan Ramadan atau selesainya bulan Ramadan, dari bulan Ramadan selesai setelah bulan Ramadan apa? Syawal, kan? Masuknya bulan Syawal itu dia dengan apa? Ru'yah hilal. Kenapa harus ru'yah hilal? Enggak hilal itu apa? Bulan sabit. Kenapa harus lihat bulan sabit, enggak bulan purnama? Kenapa? Ya, awal dari bulan itu bulan sabit, ya. Jadi dia sabit, kemudian membesar setengah, kemudian besar lagi, kemudian penuh, ya. Kemudian dia berkurang lagi sampai jadi sabit lagi. Setelah itu hilang, kemudian muncul yang baru. Indal isya. Ya, pada saat isya, bukan pada saat subuh. Ya, lihatnya bukan subuh-subuh. Makanya nanti kalau kita sidang isbat itu nunggunya antara isya dari maghrib sampai isya, kan? Karena mereka melihat dulu, ya, melihat dulu bulan hilal tersebut. Kenapa? Karena dalam hari-hari pada hari Islam itu masuknya pada waktu isya. Maksudnya itu pada waktu ghurubus syam. Ya. Kalau misalnya awal hari secara umum itu apa? Awalnya misalnya jam 12 malam, kan, jam 12 pagi. Kalau ini enggak, kita jam setelah maghrib. Ya, makanya masuknya nanti diharuskan zakat fitrah itu pada saat setelah maghrib, kan, setelah maghrib bulan Ramadan. Ya, itu dengan ru'yah hilal. Contohnya, misalnya ini Sya'ban. Ini 28, 27, tanggal, ini bulan Sya'ban, ya, Sya'ban. Sya'ban itu sebelum Ramadan. Sya'ban 27, 28, 29, 30. Ini 1, 2 Ramadan, kan? Nah, ru'yahnya itu pada hari apa? Ru'yahnya itu berada pada tanggal 29, ya, pada tanggal 29 saat ba'dal isya, ya, pada saat antara maghrib dan isya. Ketika dilihat di situ ada bulan, ya, di teropong di situ ada bulan sabit, maka 30-nya sudah masuk tanggal 1. Paham? Kalau misalnya nggak kelihatan, maka dia ada tanggal 30. Nah, baru besoknya lagi itu tanggal 1. Begitu juga untuk keluar dari bulan Ramadan. Misalnya ini 29 Ramadan, ru'yahnya di sini. Ketika kelihatan ru'yah, maka langsung tanggal 1 besoknya. Ya. Ketika misalnya nggak ada ru'yahnya, nggak ada hilalnya, berarti dia tanggal 30 dulu digenapkan. Paham, ya? Paham kapan atau saat melihat hilalnya? Dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika tidak kelihatan wa in humya,
Gumya maksudnya ketika dia tertutupi dengan awan atau dengan kabut atau dengan mendung, maka fa itmam fabil al itmam salasin, ya, salasina yauman. Ya, jadi tidak ribet ya apa yang diperintahkan oleh Nabi. Ketika ru'yah tidak kelihatan, tinggal dilengkapi 30 hari dalam 1 bulan. Ketika nggak ada berarti besok masih buka ya, besoknya lagi baru puasa. Atau ketika mau keluar dari Ramadan, ketika tidak ada hilalnya baru, maka besok masih puasa. Akan tapi di sini para ulama ada perselisihan di antara para ulama dalam masalah ini. Ya. Di sini ada yang berselisih bahwasanya mereka bersepakat bahwasanya itu dengan ru'yah. Akan tapi ketika tidak kelihatan, ya, maka di sini para ulama berselisih. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya ketika tidak kelihatan maka dia digenapkan menjadi 30 hari. Itu sesuai perintah Nabi Muhammad SAW. Adapun mazhab Hambali, ya, mazhab Imam Ahmad, ya, mengatakan yasumu yaumus syak. Ya, misalnya ini. Tadi kita hapus ya. 28, 29, di sini ru'yah. Ya, ini 30 masih samar-samar. Ini 1 2, gitu kan? Nah, di sini dilihat sabitnya, bulan sabitnya. Kalau nggak ada, ini namanya yaumus syak. Yaumun syak, hari ragu. Ya, itu ada yang namanya yaumus syak ya dalam Islam. Kenapa? Karena di sini ragu apakah ini tanggal 30 ini itu dia udah masuk 1 atau belum, karena nggak kelihatan bulan sabitnya. Paham? Nah, akan tapi Nabi Muhammad memerintahkan untuk menggenapkan 30 hari dulu gitu. Ya. Akan tetapi pendapat Imam Ahmad mengatakan harus saum di yaumus syak ini. Misalnya kita nih, tanggal 29 belum kelihatan itu, belum kelihatan sabitnya, harus puasa pada tanggal 30 ini, akan tapi tidak dihitung Ramadan dihitungnya pada tanggal 1. Paham? Akan tapi ini tetap harus puasa. Kenapa? Jaga. Itu pendapat Imam Ahmad. Ya. Berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, itu harus menggenapi 30 dulu baru masuk tanggal 1. Paham perbedaannya? Paham ya? Nah, ada lagi, ini di kalangan sahabat semua mengatakan antara menetapkan 30 hari dan Imam Ahmad mengatakan itu puasa yaumus syak. Akan tapi dari kalangan tabi'ut tabi'in, lihat ini tabi'in ini generasi keberapa? 3 apa kedua? Ketiga, ya. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ya, ketiga. Ini ada yang bernama ada ulama yang bernama Mutarif bin Sakhir. Mutarif bin Sakhir. Ya, beliau inilah orang yang pertama kali mencetus adanya hisab menggunakan al-hisab. Apa hisab itu? Ya, menghitung hari, ya, dari jauh-jauh hari sudah dihitung setahun seperti tanggal-tanggal ini. Ya, hisab al-falaki, maksudnya dengan ilmu falak. Dari berarti hisab yang misalnya sering dipakai oleh kalangan saudara-saudara kita dari kalangan Muhammadiyah dengan hisab. Jadi mereka tidak perlu melihat hilal, ya, tidak perlu capek-capek tinggal menghitung. Berarti nanti hari Selasa nih udah, kalau hisabnya udah itu udah masuk 1 Ramadan, berarti itu udah puasa, tidak perlu lihat lagi.
Akan tapi Mutarrif bin Syakhir ini mengatakan ketika gumia, ketika hilal tidak bisa dilihat baru dia menggunakan hisab. Paham? Berbeda dengan kalangan kita sekarang, dia mau lihat nggak lihat, dia langsung menggunakan hisab. Itu perbedaannya. Akan tapi ini adalah pendapat yang sesat dan dia pertama kali dicetus oleh tabi'in dan sahabat dan tabi'in itu menggunakan ru'yah atau melengkapi 30 hari. Paham? Paham dari mana asal usul hisab? Ya, itu dia. Dan yang rajih adalah menggenapkan 30 hari karena ada hadis yang jelas dalamnya. Pendapat Imam Ahmad ini tidak rajih yang mengatakan saum yaumus syak. Ya, dalilnya adalah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gubbiya atau gummiya alaikum fakmilu iddata Sya'ban 30." Maka lengkapilah jumlah Sya'ban menjadi 30 hari. Paham ini udah ditulis belum? Kalau belum kita lanjutin. Bahwasanya kenapa di sini Mutarrif bin Syakhir ini mengatakan menggunakan hisab? Ya, karena ada hadis dari Abu Hurairah yang lafadznya dari Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi fa in ghamma alaikum faqdiru lahu. Paham? Puasalah kalian ketika melihat hilal. Ketika hilal itu dihalangi oleh mendung, maka faqdiru lahu atau faqduru lahu, hitunglah untuknya. Nah, dari sini Mutarrif bin Syakhir mengatakan faqdiru itu menggunakan hisab al-falaki, ya. Akan tapi ini dijelaskan oleh hadis yang lain bahwasanya faqdiru lahu itu menggenapkan 30 hari. Paham ya? Permasalahan tentang menentukan awal dari bulan Ramadan. Nah, ada permasalahan lagi. Kan tadi kita terangkan bahwasanya hilal itu dilihat pada saat Isya. Paham? Pada saat Isya. Nah, bagaimana ketika seorang melihat hilalnya sore-sore? Kan kadang kalau sore-sore mau maghrib, belum masuk maghrib itu kelihatan juga kan? Ya, terkadang kelihatan bulan. Ya. Nah, bagaimana kalau orang lihatnya sebelum maghrib, habis itu pas waktu setelah maghrib udah nggak ada lagi? Bagaimana? Nah, maka di sini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, jumhur mengatakan maka itu adalah bulan sama seperti bulan untuk esok hari. Maksudnya udah masuk bulan baru. Paham? Nah, itu dia. Paham permasalahan ini? Paham ya? Udah, kita hapus ya. Kalau nggak paham nanti di akhir silahkan ditanyakan. Nah, kita berpuasa itu dengan dua jalan atau dengan dua torik. Ya. Yang pertama dengan ru'yah. Kalau dia melihat langsung itu dengan ru'yah. Yang kedua apa? Nah, bukan. Hisab tadi masalahnya kalau dia kabut. Ini kita berpuasa itu karena ada apa? Karena melihat hilal yang pertama, yang kedua khobar
Ya, shadiq anir ru'yah. Ya, contohnya orang, misalnya kayak kita, masyarakat, kita tahunya masuk bulan Ramadan, kita lihat sendiri apa dari khobar? Dari orang, dari pemerintah. Khobar berarti kita puasa dengan jalan ini, bukan dengan ru'yah. Paham? Dan inilah dia thariqahnya. Ada orang yang melihat, habis itu dia mengkhabarkan, ya, mengkhabarkan, baru yang lainnya puasa. Paham? Ya, seperti tadi hadis Nabi Muhammad SAW, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumya alaikum fa itmamu fakmilu iddata Sya'ban 30. Ya. Nah, ada juga hadis ya dari Ibnu Umar bahwasanya seorang A'rab datang kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya dia mengatakan bahwasanya saya melihat hilal tadi malam, ya. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad Rasulullah atas apa pengakuan kamu terhadap melihat hilal ini? Maka dia mengatakan, na'am. Maka Rasulullah memerintahkan Bilal untuk mengabarkan penduduk Madinah untuk puasa, ya, gitu. Nah, berarti ada khobar, ada orang yang mendengar khobar, ada orang yang ru'yah. Nah, sekarang pertama kita membahas orang yang puasa dengan ru'yah terlebih dahulu. Tadi para ulama sepakat kalau misalnya dia ini minimal berapa? Minimal syahidnya berapa? Hah? Ya, ijma ulama 9. Ijma ulama syahidain, ya. Syahidain. Nah, kemudian ketika dalilnya apa? Dia melihat dua itu harus dua, yaitu bahwasanya sabda Rasulullah SAW, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi, ya. Fa in gumi alaikum fakmilu 30. Fa in syahada syahidani fasumu aftiru. Nah, lihat di sini syahidani berarti dua, ya, dua orang adil. Syahidani dilaini atau adilan, ya. Lihat di sini. Nah, ketika ada seseorang melihat hilal dia sendirian, ya. Ya, ra'a hilal wahdahu, ya. Dia melihat sendirian. Soalnya dia lagi di gunung sendirian, dia lihat hilal. Yang lainnya enggak ngelihat, cuman dia yang lihat. Gimana? Dia wajib puasa apa enggak? Ya, tergantung. Ketika bulannya itu adalah hilalu, nanti ada dua hilal, ada hilal Ramadan dan hilal Sya'ban. Hilal Ramadan ini apa? Hilal ketika mau masuk Ramadan, berarti yang nanti ini hari Selasa itu namanya hilal Ramadan. Kalau nanti udah sebulan mau keluar dari Ramadan namanya hilal Sya'ban. Paham? Nah, hilal Sya'ban. Nah, para ulama membedakan antara hilal Ramadan dan hilal Sya'ban. Kalau si orang ini dia melihat hilal Ramadan untuk masuk bulan Ramadan, maka dia alaihi bisawm, dia harus puasa. Karena dia melihat dengan matanya, ya. Walaupun orang lain puasanya besok, dia harus puasa hari itu karena dia sendiri yang melihat. Paham? Kalau yang dilihatnya adalah hilal, ini kalau hilal Ramadan. Kalau yang dilihatnya adalah misalnya ra'a hilal wahdahu. Nah, kemudian yang dilihatnya adalah hilal Sya'ban, maka dia kan kok Sya'ban berarti dia puasa kan? Masih puasa kan? Kalau misalnya dia lihat hilal Sya'ban berarti dia keadaannya masih puasa kan?
masih berada di bulan Ramadan, paham kan? Kalau tadi dia melihat hilal Ramadan, dia keadaannya masih puasa apa enggak? Maksudnya dia di hari-hari puasa apa enggak? Enggak kan? Karena masih 29. Oh, ini bukan hilal Sya'ban, afwan, hilal Syawal. Oke, pada bingung ya? Kan setelah Ramadan Syawal kan? Ya, hilal Syawal. Nah, kalau dia melihat hilal Ramadan berarti dia masih di bulan masih di Syawal sebelumnya. Berarti besoknya dia harus puasa. Akan tapi kalau dia melihat bulan Syawal, hilal Syawal, dia berada di bulan Ramadan, maka ketika dia melihatnya sendirian, yang lainnya nggak melihat, cuma dia doang yang melihat, maka dia la yuftir. Walaupun dia melihat bulan, besoknya udah 1 Syawal, dia nggak puasa besok, harus tetap puasa bersama jamaah. Paham? Karena cuma dia yang lihat. Kenapa para ulama membedakan ini? Kalau masuk Ramadan, dia sendirian lihat, dia harus puasa. Kalau misalnya masuk Syawal, dia sendirian lihat, dia nggak boleh buka. Maksudnya besoknya dia harus tetap puasa. Kenapa? Karena untuk berhati-hati, ya. Karena untuk menambah, misalnya dia walaupun dia salah melihat, karena orang lain nggak lihat, dia tiba-tiba salah melihat, ya. Nah, walaupun dia salah, dia cuma menambah 1 hari dari puasa yang tadinya misalnya 29 atau 30. Kalau misalnya dia buka duluan, maka dia akan menghilangkan 1 hari dari Ramadan. Maka inilah dia dibedakan para ulama. Paham? Paham atau bingung? Kalau bingung ditanyakan saja. Ya. Paham? Ustaz paham, Ustaz? Paham ya? Allah paham. Nah, tadi kita tentang orang yang melihat ru'yah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan orang-orang yang puasa karena mendapat khabar dari orang yang melihat ru'yah, itu seperti kita ini, ya, seperti kita ini. Kita kan nggak melihat nanti pada saat isbat. Bahwasanya pada saat khabar al-ikhbar fi ru'yah itu para ulama berijma atau bersepakat bahwasanya khabar terhadap melihat ru'yah itu tidak diterima kecuali dua orang yang adil. Nah, ketika ada 1 orang, cuman dia sendiri yang mengkhabarkan tentang adanya ru'yah, yang lainnya nggak ada, maka kita gimana? Ya, bagaimana pendapat ulama, bagaimana pemerintah menanggapi 1 orang yang melihat itu cuma 1 orang, yang lainnya nggak ada yang melihat hilal. Maka di sini ya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tetap harus puasa karena 1 orang ini udah melihat hilal. Jika dia melihat hilal Ramadan untuk masuk bulan Ramadan, ya. Nah, itu yang rajihnya dia tetap harus puasa. Ya, dalilnya apa? Bahwasanya dari dalil Ibnu Abbas, ya. Dari Ibnu Abbas ini menjadi pokok tentang melihat ru'yah. Bahwasanya datang seorang Arab kepada Nabi, dia mengatakan absartul hilal laila. Saya tadi ya melihat hilal. Ya. Qala, apakah kamu bersyahadat tadi ya? Sudah diulang, apakah kamu berani bersyahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah atas perkataanmu? Dia mengatakan na'am, ya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Bilal azin finnas falyasumu godan. Wahai Bilal, umumkanlah kepada manusia besok kita akan puasa masuk 1 Ramadan, ya. Kenapa? Ya. Kenapa? Untuk ihtiyatan, ya. Lebih menjaga-jaga terhadap masuknya Ramadan. Mungkin saja cuma dia yang melihat, ya. Itu walaupun yang lain enggak melihat. Ya. Akan tetapi kalau misalnya nanti tentang permasalahan yang beda, yang dilihat adalah hilal Syawal cuma 1,
cuma satu syahid, maka tidak diterima jika hilal Syawal. Paham? Kalau hilal Ramadan diterima satu syahid. Kalau dilihatnya hilal Syawal untuk keluar dari bulan Ramadan, maka satu syahid tidak diterima, harus dua. Kenapa? Karena agar orang-orang tidak kurang puasanya kurang dari 29. Kalau lebih itu tidak mengapa, ya. Karena kalau dia lihat hilal Ramadan, konsekuensinya akan lebih satu hari. Tapi kok yang dilihatnya hilal Syawal, konsekuensinya kurang satu hari. Paham? Itulah dia pendapat para ulama. Nah, kalau misalnya di Arab udah melihat hilal, di Indonesia nggak melihat hilal. Di Arab udah melihat hilal tanggal 29, di Indonesia nggak melihat hilal. Gimana? Maka, iya, pada hukum syar'inya itu satu negara itu sudah mewakili semuanya. Yang penting ada yang melihat, ya, dan disepakati negara tersebut. Ya kan? Tapi kalau kita di sini mengikuti pemerintah, itu tentang melihat hilal. Udah paham ya intinya ya? Itu dia. Kemudian kita tulis lagi, udah selesai nih. Kita masuk pembahasan baru ya. Tentang melihat hilal udah selesai. Udah kita pahami. Yang nggak paham nanti tanya saja. Maka orang-orang yang menggunakan hisab dari awal tahun, dia udah ditentukan kapan 30 Ramadan, kapan 1 Ramadan atau 1 Syawal, ya, maka itu salah. Kenapa? Karena belum tentu hilal itu ditutupi awan atau tidak. Paham ya? Itu dia. Kemudian kita seperti yang kemarin, apa itu ta'rif dari saum? Udah ditulis kan? Apa? Coba bacakan. Al-imsak. Ya, secara istilah, secara syar'i. Al-imsak. Ya. Anit ta'am. Ta'amu ya. Wasyarab. Wal wata'i, ya, atau apa ini? Jima ya. Kemudian min, ada lagi? Biniyatin khalisah. Min ila guru bisyams. Ya, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, ya, minal fajri tsumma atimus siyama ilal lail. Ya. Dalil yang pertama yang mengatakan bahwasanya wajibnya siyam adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalil yang menunjukkan awalnya min tulu'il fajri ila ghurubisy syam itu tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadi minal khaytil aswadi minal fajar. Makanlah kalian dan minum, ya, sebelumnya ada disebutkan jima, ya, karena sebelumnya kan fal'ana basyiruhunna, ya, di situ maksudnya jima. Kemudian kulu washrabu hatta yatabayyana, sampai jelas bagi kalian benang putih antara benang hitam, ya, minal fajri. Nah, di sini lihat apa yang dimaksud, ya, di ayat ini khaytul abyad min khaytul aswad.
Apakah kita nanti pas malam-malam mau subuh kita lihat dulu benang putihnya kelihatan nggak nih? Nggak pakai lampu. Nggak pakai lampu kita lihat benang putihnya kelihatan nggak? Apakah itu maksudnya? Para sahabat ada yang menggunakan ketika turun ayat ini, ada salah seorang sahabat yang menyimpan tali putih di bawah bantalnya. Pas pagi-pagi dia bangun, ya, dia keluar rumah, dilihat nih kelihatan nggak nih benang putihnya. Kalau udah kelihatan berarti udah masuk subuh. Maksud pemahaman dia pada saat turunnya ayat ini. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah, maka yang dimaksud khaytul abyad minal khaytil aswad itu adalah fajar. Khaytul abyadnya itu adalah fajar dari kegelapan malam yang aswad. Paham? Itulah dia. Yang dimaksud di sini, ya, yang dimaksud di tulu'ul fajri ini adalah tulu'ul fajri, ya, al-fajru sodik mustatir. Apa itu mustatir? Udah bahasa Arab kan? Mustatir itu mustatir, ini mustatir pakai to. Hah? Panjang mustatir. Ya, panjang. Nah, jadi subuh itu kok kita misalnya lihat, misalnya ini gunung-gunung. Ya, nggak ada gedung-gedung ya. Karena dulu nggak ada gedung, kita kok gedung juga ketutupan. Kalau melihat fajar itu bukan kita melihat ke atas awan, nggak ada fajarnya. Kita melihat di ufuk, misalnya ini gunung-gunung, ya. Ketika tiba-tiba ada cahaya putih, dia ke atas begini, putih nih, bukan merah, masih putih. Itu namanya fajar kazib. Dan ini belum masuk waktu subuh, ya, masih boleh makan dan minum, belum masuk waktu imsak. Paham? Akan tapi setelah itu lama-lama kan matahari makin ke atas, nanti sinarnya jadi dia terang dari kanan sampai kiri, dari ufuk barat sampai timur. Ya, maksudnya dari ujung kanan sampai kiri dia jadi terentang, ya, ke atas gitu. Ini putih, masih cahaya putih. Itu namanya fajar shadiq. Paham? Kalau yang vertikal ke atas dia fajar kazib, bohong, maksudnya dia belum masuk waktu subuh gitu. Kalau dia melintang mustatir horizontal, itu dia fajar shadiq. Baru setelah itu ada cahaya fajar merah. Paham? Yang masuk waktu subuh dan masuk waktu menahan puasa itu adalah fajar shadiq, yang mana dia panjang dari kanan ke kiri. Paham? Ya. Yang pertama keluar kazib apa shadiq? Kazib dulu, udah agak lama nanti baru shadiq. Nah, maka yang dimaksud fajar di sini apa? Untuk menahan puasa, fajar shadiq apa fajar kazib? Shadiq. Ya, itu menurut jumhur ulama. Adapun Imam Abu Hanifah mengatakan waktu menahan puasa adalah saat munculnya merah dari fajar, merah-merah. Ya. Dengan tapi yang rajih adalah saat fajar shadiq. Itu dia tentang fajar. Akan tapi untuk waktu buka, ya, tadi kan waktu saum nih. Tetapi untuk waktu buka puasa, maka para ulama berijma bahwasanya adalah saat terbenam matahari. Jika telah terbenam, jika sedang terbenam, ya, maka itu dia boleh untuk buka puasa. Di sini disebutkan bahwasanya waqulu washrabu hatta yatabayyana, sampai jelas bagi kalian melihat adanya fajar shadiq. Nah, apakah orang dia harus dia mulai menahan puasa atau menahan makan minum, dia harus melihat dulu? Siapa orang harus naik dulu ke tingkat, ya, kemudian dia lihat dulu fajarnya. Apakah dia nggak perlu lihat, hanya menetapkan waktunya saja? Karena disebutkan di sini sampai dia jelas melihat, hatta jelas baginya, sampai yatabayyan. Gimana? Apakah
di ini aja, ditakar-takar aja waktu subuh ini udah masuk nih gitu. Gimana? Harus tabayun dulu apa enggak? Hah? Ya di sini perselisihan antara ulama ya. Jumhur mengatakan dia harus tabayun dulu. Jadi setiap subuh dia harus niat dulu. Dia harus niat pakai mata dia sendiri. Itu namanya tabayun. Akan tapi Imam Malik mengatakan ya tidak harus tabayun karena semakin di sini semakin susah untuk melihat fajar ya. Ada gedung-gedung. Kita sekarang gimana? Di situ udah pohon-pohon, udah gedung-gedung nggak bisa melihat fajar. Karena tabayun ini harus melihat dengan mata sendiri. Maka di sini ditakar aja waktu subuhnya jam berapa gitu udah masuk, berarti dia harus tahan gitu. Ya. Itu dia maksudnya hatta yatabayyan. Apa hukumnya kita menahan imsak? Tahu imsak? Imsak di bahasa Indonesia yang ada suara tet gitu sebelum subuh. Itu namanya imsak. Ya, walaupun artinya menahan, tapi maksudnya imsak dalam negara kita itu beberapa menit sebelum masuk subuh ya. Nah, di sini ada para ulama berbeda pendapat. Ya, ada yang mengatakan itu harus imsak. Harus imsak. Makanya negara kita menetapkan waktu imsak. Ada waktu subuh, ada waktu imsak, dibedakan kan? Kok di tanggal-tanggal itu, kok di jam-jam. Kenapa? Karena Imam Ahmad dan Imam Malik, ya maksudnya sebagian dari penganut mazhab Imam Ahmad dan sebagian dari yang penganut mazhab Imam Malik mengatakan harus imsak dulu sebelum subuh. Jadi dia sebelum terbit fajar dia beberapa menit harus menahan dulu. Dalilnya apa? Tidak ada dalilnya, hanya untuk berhati-hati agar orang nggak kelewatan gitu waktu subuhnya. Maksudnya dia udah masih makan gitu. Ya. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwasanya tidak ada imsak, maksudnya dia boleh makan minum sampai tulu'ul fajri. Dalilnya apa? Ini jelas ya, hatta yatabayyana lakum, sampai ada fajar ya. Sampai ada fajar. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Innal Bilal yunadi bilal. Sesungguhnya Bilal itu azannya bukan masuk waktu fajar shadiq nih Bilal nih. Dia azannya pada masih malam, waktunya masih malam. Misalnya jam 3 nih azan Bilal gitu. Ya, gitu. Kemudian maka makanlah kalian dan minumlah sampai kalian mendengar azan Abdullah bin Umi Maktum. Abdullah bin Umi. Jadi pada zaman Nabi itu ada dua muazin, Bilal bin Rabah yang tadinya budak, paham ya? Kemudian ada Abdullah bin Umi Maktum, yang mana dia adalah seorang yang buta, yang disebutkan dikisahkan oleh Allah dalam surah apa? Abasa. Nah ini dia, beliau ini Abdullah bin Umi Maktum itu dia azannya pada azan masuk subuh. Berbeda dengan Bilal, azannya pada saat malam. Misalnya azan masuk subuhnya 5:30 ya. Nah, misalnya jam 5 kita kan. Nah, Bilal azan jam 3, Abdullah bin Umi Maktum azan jam 5 gitu. Maka kata Nabi, makan minumlah kalian sampai mendengar azan Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena Abdullah bin Umi Maktum ini dia buta, nggak bisa melihat fajar. Dia azan ketika dikasih tahu orang sudah masuk pagi, sudah masuk subuh gitu, baru dia azan. Paham? Itulah dia. Maka di sini dalil bahwasanya tidak ada imsak. Ya, jadi imsak ini kita bisa nggak mengatakan imsak itu bid'ah? Tidak. Nggak boleh mengatakan imsak itu bid'ah. Kenapa? Karena ada ulama yang berpendapat dengan imsak ini. Bagaimanapun mereka ini adalah ulama dari mazhab Malikiyah dan Ahmad. Kita hanya mengatakan tidak disyariatkan. Begitu juga seperti kunut subuh. Kita boleh nggak mengatakan itu bid'ah? Tidak. Kenapa? Karena Imam Syafi'i mengatakan sunnah kunut subuh, bahkan mendekati wajib. Ya, kita tidak boleh mengatakan jika seorang itu ada asalnya. Paham? Ada asalnya. Ketika tidak ada asal, tidak ada dalil, baru kita katakan bid'ah. Ketika ada asal, maka itu tidak boleh kita katakan bid'ah, walaupun asal mereka itu pemahaman yang salah. Seperti dikatakan bahwasanya Rasulullah itu tidak putus dari kunut ya sampai beliau meninggal. Dipahami oleh Imam Syafi'i bahwasanya kunut itu kunut subuh karena pada waktu subuh. Akan tapi ulama yang lain berpendapat bahwasanya kunut itu adalah kunut nazilah. Nah, apakah Imam Syafi'i dibilang tidak ada asalnya
ada dalilnya itu, tapi pemahaman beliau salah. Berarti kita tidak boleh mengatakan bid'ah jika pendapat itu ada dalilnya. Paham ya? Paham tentang ini. Ya, begitu juga imsak ya, itu tidak disyariatkan dan pendapatnya itu tidak rajih. Yang rajih adalah tidak ada imsak, hanya pada saat tulu'ul fajri. Karena Rasulullah juga menyunahkan untuk mengakhirkan sahur ya, sahur sebelum fajar, bukan jam 2 dia sahurnya, enggak ya. Dari jam 4 misalnya azannya jam 5, dari jam 4 atau jam 3 dia sahur, enggak dari jam 12 dia sahur ya. Itu dia maksudnya mengakhirkan sahur. Nah, kita udah selesai membahas waktunya, waktu awal mula masuk saum dan waktu keluar dari saum, maksudnya waktu puasa dan waktu berbuka udah selesai kan? Min tulu'il fajri ila ghurubis syam. Nah, ini kita hapus sedikit ya, tapi kita hapus sedikit. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan tentang makan, minum, dan jima, yang mana itu adalah apa? Muftirati saum, pembatal-pembatal saum. Yang dimaksud makanan ini adalah makan yang dia dimasukkan dari mulut ya, melalui rongga mulut ke kerongkongan ya, kemudian ke lambung, itu dia namanya makan. Begitu juga minum, masukin air ya. Adapun jima ini dia berhubungan antara suami istri. Itu dia maksud dari makan. Ketika seorang makan, maka dia otomatis batal puasanya. Nah, di sini kita ada illah ya. Apa itu illah? Maksudnya sebab kenapa syariat mengatakan tidak boleh makan. Ilahnya di situ adalah apa ya? Ilah itu tanda ya, atau sebab bahwasanya yang dimaksud ini nggak boleh yang mana dia mugodzi. Apa? Mugodzi itu yang membuat dia kenyang, paham? Membuat dia kenyang. Dia nggak boleh makan yang membuat dia kenyang, itu namanya mugodzi. Memberikan dia gizi ya. Kalau orang misalnya dia yang membuat dia kenyang atau tetap bisa hidup apa? Makan apa? Nasi. Ya, berarti mugodzi itu dia maksudnya. Dan ilahnya itu mugodzi. Kemudian dua ya, la yadakhul al-jauf. Sebelumnya udah pernah belajar ini dari ceramah-ceramah tentang puasa, tentang mugodzi dan ini ya. Jadi ilahnya yang tidak boleh dari makan dan minum itu apabila dia membuat gizi ya. Kalau minum dan menghilangkan dahaga, kemudian dia masuk dari mulut ke rongga kerongkongan, itu yang nggak boleh ya. Itu yang disepakati para ulama ya. Nah, di sini berselisih para ulama ilahnya itu apa ya. Yang rajih adalah ilahnya dua ini, mugodzi, kemudian dia tidak masuk ke dalam kerongkongan, jauf, itu ya, jauf. Nah, ketika ada seorang yang memasukkan mulutnya sesuatu yang tidak memberikan gizi, misalnya dia masukin kertas, dia makan kertas, batal nggak puasanya? Hah? Dia memberikan gizi nggak kertas itu? Tapi dia masuk ke kerongkongan nggak? Ya dakhul jauh, berarti dia batal puasanya karena ilahnya ada dua ini. Paham? Siwak itu dia tidak masuk ke jauh kerongkongan ini. Ya masih di mulut. Dan cairan-cairan dari siwak ini tidak sama seperti syarab karena dia tidak menghilangkan dahaga. Itu dia maksudnya. Contohnya seorang congkel kuping
Menggozi apa enggak? Enggak ya, jelas dia tidak menggozi dan tidak masuk ke jauh karena dia masuknya ke kuping bukan ke kerongkongan. Dia tidak sama seperti makan. Ya. Contohnya misalnya air ludah ditaruh tangannya ditelan lagi. Ini batal nggak puasanya? Batal. Walaupun kalau dia kumpulin air ludah di mulut kemudian dia telan, itu tidak batal karena itu tidak masuk kategori minum. Minum itu dari luar ke dalam. Kalau dia udah diminum lagi itu batal. Ya. Begitu juga liur, udah sampai sini diisep lagi itu batal. Ya, itulah dia perbedaan antara masuk ke kerongkongan atau tidak. Ya, itu dia. Kemudian kalau seseorang pakai tetes mata, mata masuk ke jauh nggak, ke kerongkongan nggak, menggozi nggak, berarti dia tidak membatalkan puasa. Contohnya kalau dia masukkan cairan ke hidung, batal nggak puasanya? Batal. Kenapa? Karena hidung itu sambung ke menggozi. Maka Rasulullah memakruhkan untuk beristinsyak dalam-dalam pada saat puasa. Ya, tetes kuping nyambung nggak ke kerongkongan? Nyambung ya. Makanya kalau kita congkel kuping dalam-dalam batuk kan, tiba-tiba batuk kan, karena dia nyambung. Ya nanti kalau dia merasakan kayak ada cairan, itu berarti dia udah batal puasanya, karena dia masuk ke jauh. Paham ya? Nah, itu dia. Jadi ilahnya mughazi dan masuk ke jauh ini. Ketika seseorang di infus, mughazi nggak? Mughazi, jelas. Orang nggak makan, orang koma itu bertahun-tahun nggak makan, di infus saja dia sehat badannya. Kenapa? Makannya masuk, ya dia langsung ke pembuluh darah. Dia masuk ke jauh apa mughazi? Dia mughazi tapi masuk ke jauh nggak? Nggak. Akan tapi dia mughazi berarti dia membatalkan puasa. Contohnya ada orang masukin obat dari dubur kan, kalau penyakit ambeien kan ada, itu dia batal nggak puasanya? Tidak mughazi dan tidak masuk ke jauh kerongkongan. Ya. Misalnya disuntiknya suntik vaksin corona, mughazi apa masuk ke jauh? Dua-duanya tidak, berarti tidak batal puasanya. Ya, itu dia. Ya, akan tapi jumhur mengatakan semua itu batal puasanya. Ya, ketika ada seorang tetes mata misalnya atau suntik vaksin ya, kemudian masukin obat dari dubur, dari telinga, yang misalnya THT dia, kemudian dimasukin air, itu semua batal menurut jumhur ulama, kebanyakan para ulama. Akan tapi pendapat Abu Daud Az-Zahiri dan Syekh Islam Taimiyah dan Hasan bin Saleh mengatakan tidak batal, karena dia tidak menggozi dan la yadkhulul jawf. Kenapa beliau berani mengatakan seperti ini sedangkan para ulama semua Abu Hanifah, Malik, Syafi'i mengatakan batal? Karena ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iktahala Rasulullah wa huwa shaim. Rasulullah memakai celak dan beliau lagi sedang puasa. Paham nggak? Kalau celak itu mau nggak mau dia masuk ke rongga mata. Ya. Celak itu yang hitam-hitamnya itu kan dia memperbagus mata juga, akan tapi dia mau nggak mau masuk. Nggak mungkin dia nggak masuk. Jadi ada sesuatu yang masuk ke bagian tubuh. Nah, dari sinilah mengatakan bahwasanya ya itu tidak membatalkan puasa karena dia tidak mughazi dan tidak masuk ke rongga. Ya. Maka kita ketahui bahwa dalam mazhab Syafi'i kalau kita kentut di kolam renang itu batal, atau congkel kuping dan seterusnya karena dia memasukin ke dalam rongga, karena mereka tidak berpendapat itu harus menggozi atau jauh. Ya, mereka hanya berpendapat yang penting kalau masuk tubuh itu udah batal. Walaupun maksudnya bukan hanya kerongkongan, mau masuk mata, mau masuk telinga dan seterusnya. Paham? Ya, pokoknya ilahnya itu menggozi dan la yadkhulul jauh. Kenapa? Karena ada hadis tadi, iktahala Rasulullah. Ketika ada hadis kita tidak boleh membuangnya gitu saja. Harus
digabungkan. Walaupun hadis itu bertentangan, itu harus digabungkan. Paham ya? Itu tentang makan dan minum. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan al-waqt ini, jima. Ya. Barang siapa orang ketika dia misalnya mencium istrinya, ya, kemudian dia mengeluarkan mani, itu batal nggak puasanya? Batal. Ya, kenapa? Karena di sini ilahnya dia mengeluarkan mani itu sama seperti jima, walaupun dia tidak jima, hanya mencium istrinya. Paham? Itu dia. Itu dia batal puasanya tanpa khilaf. Ya, tidak ada di situ ikhtilaf para ulama. Nah, ketika orang mencium istrinya, tapi dia tidak mengeluarkan mani, ya tidak mengeluarkan mazi, batal nggak puasanya? Tidak. Kenapa? Kenapa? Ya, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada hadis, ya bahwasanya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yuqabbilu, ya, wa yubasyir zaujatihi wa huwa shaim, ya. Ya, Rasulullah mencium dan bermain-main dengan istrinya dan sedangkan beliau puasa. Paham? Jadi ini tidak membatalkan puasa jika dia tidak mengeluarkan mani. Kalau mengeluarkan mani maka dia sama seperti jima, dia harus mengkodok. Paham? Kalau ini bekam, batal nggak puasanya? Al-hijama bekam. Orang batal nggak puasanya? Ya, di sini makruh. Kenapa? Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan aftara al-hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan yang dibekam itu harus dia batal puasanya. Akan tapi ada hadis lain, ya bahwasanya Rasulullah SAW, Rasulullah SAW ihtajama wa huwa shaim. Rasulullah itu berbekam, ya, atau bekam dan beliau sedang puasa. Bagaimana kita menggabungkan antara dua hadis ini? Ya, disebutkan bahwasanya hadis yang pertama ini aftarul hajim wal majum itu tidak diriwayatkan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi dia sahih akan tapi derajatnya di bawah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sedangkan hadis yang Rasulullah SAW itu bekam sedangkan dia berpuasa itu ada disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Yang mana yang lebih sahih? Yang kedua, hadis kedua, ya, bahwasanya Rasulullah itu bekam. Nah, akan tapi dua-duanya ini sahih, nggak boleh dibuang salah satunya. Paham? Jadi digabung bahwasanya yang pertama itu aftarul hajim wal mahjum itu sudah mansuh, ya, mansuh dia itu sudah diangkat, dihilangkan syariatnya. Paham ya? Nanti kalau kita baca usul fikih kita akan masuk ke dalam bab nasih dan mansuh, ya. Ya, nasih mansuh itu nanti ada syariat-syariat yang diangkat, dihilangkan. Tadinya ada nih, kemudian ditutupi dengan dalil yang lain, kemudian dia hilang. Paham ya? Seperti contohnya ahlul waris itu diperbolehkan diberikan wasiat sebelum orang ini meninggal. Misalnya seorang ayah mengeluarkan setengah hartanya untuk anaknya, diwasiatkan. Ya, itu dibolehkan. Akan tapi disebutkan oleh Rasulullah SAW, kemudian la yarisul walid waladahu. Ya, jadi ahli waris ini la wasiyata lil waris, tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi ahli waris ini nggak boleh dikasih wasiat, nggak boleh dikasih wasiat harta maksudnya. Paham? Itu kan mansuh itu. Ya, tadinya boleh, sekarang jadi nggak boleh. Begitu juga ziarah kubur. Tadinya boleh, sekarang udah boleh, ya. Kuntu nahaitu an ziyaratul kubur fazuruha, ya. Tadinya saya melarang untuk berziarah kubur dan sekarang ziarahlah ke kubur. Tapi nggak boleh rame-rame, sendirian aja kuburan, ya, untuk mengingat kematian gitu. Itu dia nasih dan mansuh. Begitu juga hadis ini itu sudah dimansuh. Paham? Kalau muntah batal nggak puasanya? Hah? Kalau disengaja batal. Ya, kalau nggak disengaja tidak batal. Ya, kalau muntah. Ya. Ada hadis yang mengatakan yang muntah itu
maka dia harus mengkodok puasanya. Ya, akan tapi disebutkan bahwasanya Rasulullah itu juga muntah pada saat puasa. Nah, maka di sini disebutkan bahwasanya dipisahkan oleh para ulama kalau dia muntah dengan sendirinya maka dia tidak batal. Kalau sengaja dicolok-colok mulutnya sampai dia muntah, maka itu batal puasanya. Paham ya terhadap pembatal puasa ini? Ya. Kalau dia lupa gimana? Dia makan, minum, habis itu lupanya lupa dia. Nah, nggak apa-apa kalau ingat. Kalau pas dia ingat dia langsung berhenti. Atau misalnya masih di mulut, ingat nih, masih gembong mulutnya harus dibuang, nggak boleh ditelan. Ya. Kalau ditelan batal karena dia udah ingat. Ya, itu dia. Nah itu sekarang ya sedikit lagi ya tentang pembatal puasa. Sekarang kita masuk tentang niat. Biniatin khalisah. Niat itu adalah syarat atau rukun untuk puasa itu sendiri ya. Rukun sahnya atau syarat sahnya puasa adalah niat. Dalilnya apa? Innamal a'malu binniyat. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin. Jadi niatnya harus ikhlas. Kalau ada niatnya ke orang lain berarti dia syirik. Ya, apalagi nggak pakai niat, ya dia tidak sah puasanya. Kenapa? Kenapa harus pakai niat? Harus nggak pakai niat? Wudu harus pakai niat nggak? Mandi wajib? Puasa? Misalnya kita menolong orang miskin. Misalnya kita menolong kakek-kakek jalan nyebrang. Pakai niat nggak? Hah? Pakai enggak? Harus niat dulu nih mau nolong nih baru dapat pahalanya. Hah? Enggak harus ya. Kenapa beda antara puasa? Soalnya semua ibadah harus pakai niat. Istinja, cebok, membersihkan dari tatahur itu dihitung ibadah karena itu berpahala. Pakai niat enggak? Mau cebok? Hah? Enggak ya. Pakai semua. Contohnya lagi misalnya kita ada orang berantem nih, ya. Pakai niat nggak kita memisahkan orang berantem? Niat dulu nanti udah darah itu. Hah? Nggak perlu pakai niat. Kemudian apa yang bisa dibedakan? Kenapa sholat harus pakai niat? Kemudian menghalau orang dari bertengkar itu nggak pakai niat. Apa yang membedakan? Hah? Ya, di sini disebutkan oleh para ulama. Ada ibadah yang makkulah, ada yang ghairu makkulah. Udah pernah dengar ini belum? Ya. Inilah dia inti kenapa para ulama itu sering berselisih ya. Inti antara menetapkan ini ibadah yang makkulah atau ghairu makkulah. Ya. Yang pertama, ibadah al-ma'kulah, ibadah ghairu al-ma'kulah. Apa ini maksudnya ma'kulah ghairu ma'kulah? Siapa yang tahu? Nah, ma'kulah apa ma'kul? Masuk akal. Ya. Kalau ada ibadah yang masuk akal, ada ibadah yang nggak masuk akal. Sholat ibadah masuk akal apa enggak? Hah? Enggak masuk akal itu, ghairu ma'kulah. Kenapa Allah memerintahkan untuk sujud kemudian harus angkat tangan? Kenapa? Ada sebabnya enggak? Bisa enggak masuk akal kita? Kenapa Allah memerintahkan itu? Enggak bisa kan? Kita harus hanya mentaati saja, berarti dia ghairu ma'kulah. Contohnya wudu, kita kentut, kemudian yang kita basuh kepala, tangan, ma'kulah enggak itu? Enggak kan? Ya, jadi wudu itu ghairu ma'kulah, sholat ghairu ma'kulah, saum ma'kulah enggak? Hah? Masuk akal enggak? Haji enggak? Puasa masuk akal enggak? Untuk apa? Untuk mengkuruskan badan gitu, untuk menyehatkan badan. Kenapa enggak diperintahkan sampai jam 9 malam gitu, harus sampai maghrib? Maka itu ghairu ma'kulah. Akan tapi kalau misalnya kita, berarti ini ghairu ma'kulah ya, yang tadi kita sebutkan. Akan tapi yang ma'kulah contohnya menghelai orang dari berantem, ma'kulah enggak?
Kenapa kita diperintahkan untuk mengelai? Biar orangnya nggak berantem. Kalau kita nggak mengelai, orangnya berantem gitu. Ya, membersihkan dari najis itu makruh nggak? Makruh kan. Kemudian apa, membantu orang tua jalan nyebrang, makruh nggak? Biar orang tuanya nggak ketabrak gitu. Pasti ada, kita dipahami maksudnya gitu, paham? Kalau ghairu makruh ini nggak dipahami maksudnya. Ya. Dan ghairu makruh ini dia harus pakai niat. Ini ijma para ulama. Kalau yang makruh, yang ghairu makruh itu semua ibadahnya harus pakai niat. Makanya tadi sholat, saum, haji itu semua harus pakai niat. Kenapa? Karena ghairu makruh. Makanya Imam Abu Hanifah mengatakan wudu dan mandi wajib itu nggak perlu pakai niat. Kenapa? Karena beliau mengatakan wudu dan mandi wajib itu untuk membersihkan diri. Maka dia makruh, nggak perlu pakai niat. Ini nggak perlu pakai niat, ya. Yang mana yang benar? Wudu sama mandi wajib itu dia untuk membersihkan diri, kita tahu maksudnya. Tapi kok ghairu makruh? Ya, karena wudhu itu kenapa diperintahkan tangan 3 kali, ya, tangan dulu baru kepala, ya, semua itu ghairu makruh. Kalau kita kentut, kenapa enggak membasuh saja ini yang tempat keluarnya, enggak harus tangan gitu, karena itu semua ghairu makruh. Begitu juga mandi wajib, ya. Nah, maka di sini sampai mana tadi pembahasan kita, ya? Saum ini itu adalah jelas-jelas dia ghairu makruh, maka dia menggunakan niat. Akan tapi Imam Abu Hanifah mengatakan puasa itu dia makruh, bukan ghairu makruh. Kenapa? Karena itu ada manfaatnya. Kita tahu manfaatnya, ya, untuk mempersehat tubuh. Akan tapi yang rajih itu ghairu makruh karena awalnya harus lihat fajar gitu, ya. Kemudian dia berhentinya dengan guru Syam, itu semua ghairu makruh. Paham ya? Ini jarang didengar karena ini hanya dibahas di permasalahan fikih, ya. Hanya permasalahan fikih antara makruh dan ghairu makruh. Belum pernah dengar kan? Itulah dia yang mengatakan ini nggak pakai niat nih. Oh, ini harus pakai niat. Gitu. Paham? Dan ibadah yang makruh ini kita bebas. Yang penting kita mengerjakan tujuan itu. Contohnya kita mau mengelai orang yang berantem. Mau kita pakai tangan kayak gini. Mau kita pakai mata aja, mau totin mereka berdua jadi nggak berantem, itu bebas. Berbeda sama saum tadi yang dia ghairu makruh. Mau dia masukin batu walaupun itu nggak bergizi, tapi yang penting itu yang dilarang Allah adalah memasukkan sampai ke kerongkongan. Mau yang dimasukin batu, tetap dia ghairu makruh, harus mengikuti dalil. Paham? Tapi kalau yang makruh dia lebih luas. Ya. Misalnya menegakkan keadilan, caranya begini itu nggak apa-apa, karena dia makruh. Paham ya? Itu yang dapat kita bedakan antara makruh dan ghairu makruh. Dan yang ghairu makruh ini dia harus memakai niat, ya. Dan niat puasa Ramadan itu harus diniatkan pada setiap malamnya. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Man lam yubayyitis siyam minal lail, ya, man lam yubayyitis siyam minal lail, ya, fa alaihi bil qada," ya. Atau kama qala Rasulullah SAW. Kalau dia tidak meniatkan, yubayyit itu meniatkan, man lam yubayyitis siyam minal lail, dia tidak meniatkan niatnya itu dari malam, ya, maka itu dia nggak sah puasanya. Itu kalau puasa wajib, ya. Itu kalau puasa wajib, dia harus niat dari malam. Orang bangun sebelum subuh, kemudian dia makan, itu udah niat sahur, ya. Harus didapatkan nggak niatnya? Nggak, karena nggak ada dalilnya. Akan tapi kalau puasa sunnah boleh nggak setelah fajar kita niat? Kita belum makan dari subuh sampai jam 10 siang, 10 pagi. Habis itu kita niat puasa di jam 10 pagi, boleh nggak puasa sunnah? Boleh, ya, karena ada dalil bahwasanya dari Aisyah, ya, Rasulullah bertanya, ada nggak makanan? Ya, itu udah pagi-pagi tuh, udah pagi-pagi, ada nggak makanan di rumah kita? Maka Aisyah menjawab, tidak ada. Izan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Di situ dalilnya bahwasanya Rasulullah memulai puasa pada saat pagi-pagi, ya, bukan pada saat berarti sesudah subuh. Itu kalau sunnah, karena Rasulullah pada saat ini puasa sunnah.
Akan tapi puasa wajib itu ada dalilnya, man lam yubayyit siyam minal lail, ya. Man lam yubayyit siyam minal lail falai bil qada. Atau man lam yujmi siyam qabla al-fajri fala siyam lahu, maka dia tidak puasa kalau dia tidak berniat setiap malamnya. Apakah niatnya harus setiap malam apa satu aja di bulan Ramadan awalnya saja? Gimana? Hah? Iya, harus satu saja. Walaupun ada perbedaan pendapat, ya, seperti Imam Malik mengatakan setiap malam. Seperti Imam Syafi'i mengatakan setiap malam nih. Setiap malam puasa awal-awalnya dia harus niat. Akan tapi yang rajih itu boleh pada awalnya jika puasanya itu berurutan, ya. Jika puasanya itu terus-terusan, misalnya puasa Ramadan 1 bulan, misalnya dia nazar atau nazar dia puasa seminggu, ya itu berurutan kan? Makanya niatnya di awal saja. Akan tapi kok selang-seling maka itu harus niat setiap paginya, paham? Setiap sebelum subuh. Ya, itu dia. Dan niatnya juga harus dibedakan ini niat puasa Ramadan atau tidak, ya. Dan yang rajih yang penting dia harus niatin bahwasanya ini puasa wajib. Tidak perlu dilafadzkan karena tidak ada dari Rasulullah. Ya, mereka yang mengatakan harus melafadzkan niat itu berdalil dengan hadis tadi. Ya, ketika ditanya Rasulullah ada nggak makanan, maka mereka mengatakan Aisyah mengatakan tidak ada. Maka Rasulullah berlafaz izan ana shaim. Itulah dia niat, melafadzkan niat kata mereka. Akan tapi itu dibantah oleh para ulama karena itu Rasulullah hanya mengabarkan kepada Aisyah. Kalau berarti saya puasa itu mengabarkan kepada Aisyah, bukan mengabarkan kepada Allah. Paham? Kalau niat dia itu tidak perlu dilafadzkan, hanya dia dan Allah yang tahu. Paham ya? Iya. Jadi Rasulullah di situ mengabarkan kepada Aisyah biar Aisyah itu tahu Rasulullah itu soal saum. Ya. Nah, dan yang terakhir ya sebelum kita tutup harus suci dari janabah itu termasuk syarat sah saum apa enggak? Sebelumnya udah ditanyain kan. Kita kalau misalnya sebelum subuh itu udah junub, apakah kita harus mandi wajib dulu? Ya, yang rajih itu tidak menjadi syarat sah saum. Mau kita junub, ya kita nggak apa-apa puasa sebelum mandi wajib, paham? Begitu juga apalagi kalau siang-siangnya mimpi basah gitu itu nggak apa-apa, nggak batal, ya. Karena dia berbeda dengan jima. Katanya kalau orang dia memang sengaja, ya melakukan hubungan dengan istrinya maka dia jelas batal puasanya dan itu diberikan kafarat yang sangat besar, sangat berat. Ya, hadisnya adalah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasbihu junuban min jima'i fi Ramadan summa yasum, ya. Rasulullah ini junub dari bekas hubungan suami istri dengan istri beliau, akan tapi beliau langsung puasa, tidak mandi wajib terlebih dahulu, menunjukkan bahwasanya bertatahur dari janabah itu bukan syarat sah saum, akan tapi syarat sah salat. Ya, kalau dia mau sholat subuh dia harus mandi wajib dulu, paham ya? Itu dia. Mungkin ini saja tentang pembahasan kita, udah setengahnya ya. Pembahasan minggu depan udah masuk puasa, ini pembahasan setelahnya tentang yang belum kita bahas mengenai puasa ini ya, tentang macam-macam puasa dan seterusnya. Mungkin ini saja, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan? Sedikit saja. Ya, silahkan. Ya. Bulan hanya satu ya. Itu udah dihitung dari sananya. Ya. Ketika dia mau melihat hilal Ramadan berarti dia udah berada di bulan Sya'ban. Ketika dia mau melihat hilal Syawal berarti dia udah berada di bulan Ramadan. Dan itu sudah maklum, nggak perlu dikasih tahu lagi. Misalnya seorang nih mau lihat awal puasa, berarti dia harus lihat hilal apa? Mau awal puasa dia harus lihat hilal apa? Hilal Ramadan kan? Nah, dia itu semua orang udah tahu bahwasanya yang mau dilihat ini hilal Ramadan, nggak perlu ini hilal Sya'ban apa hilal Muharram apa gimana gitu, enggak ya? Itu udah tahu, udah jelas.
Yang melihat hilal ini hanya untuk menentukan tanggal 1. Ya, bukan menentukan ini bulan apa lagi, itu udah jelas dari dulu. Ya, menentukan tanggal 1. Itu dia tentang bulan. Assalamualaikum, apakah berenang dan banyak tidur membatalkan puasa? Tidak. Ya. Marah tidak membatalkan puasa, nangis tidak membatalkan puasa, kecuali kalau air matanya diminum sama dia, itu batal puasanya. Begitu juga berenang, kalau dia nyelam minum air, batal puasanya. Ya. Ya, kenapa Imam Mazhab Syafi'i mengatakan kalau kentut di kolam renang itu batal puasanya? Karena ketika dia kentut nanti ada yang masuk air. Nah, itu dia zon mereka. Tapi itu tidak menggozi dan tidak masuk ke jauh. Ya. Sampai begitu dakiknya para ulama. Ya. Nah, di sini apakah tidak membatalkan puasa ya? Berenang kecuali kalau dia minum airnya itu batal. Kalau sengaja, kalau nggak sengaja nggak apa-apa. Tapi hindari berenang siang-siang Ramadan. Adakah puasa setengah hari? Ada buat anak-anak, ya, buat anak-anak. Tapi dia nggak dapat pahala puasa, ya. Hanya kalau untuk anak-anak itu nggak dapat pahala puasa penuh, ya. Dia hanya dapat pahala semangat untuk belajar beribadah, ya. Nggak ada puasa setengah hari. Apalagi untuk orang udah balik, ya. Biasanya itu puasa setengah hari kan latihan, ya. Ya, silahkan. Apa? Yang apa, Pak? Yang besar. Berkumur-kumur. Oh iya. Iya. Itu nggak batal. Kenapa? Karena itu susah dihindari. Mungkin kita habis kumur-kumur buang sampai lama buang udah enggak. Ya, itu susah dihindari. Yang penting airnya itu memang udah keluar. Nggak apa-apa, ada sisa-sisa itu nggak apa-apa, itu tidak membatalkan puasa. Paham ya? Dengan tapi tidak boleh di dalam-dalamkan istinsak ya, atau di dalam-dalamkan kumur-kumur sampai dia mau masuk di sini, nggak boleh ya. Itu kalau sengaja itu membatalkan puasa. Paham? Jika tidak ada lagi yang ya ini dulu. Hah? Enggak. Karena dia enggak dari luar. Kalau dari luar itu lagi baru dia batal. Ya. Ya. Setengah hari sampai sebelum balik. Ya, itu juga dia enggak mendapat pahala puasa. Mendapat pahala puasa. Dia hanya mendapat pahala belajar puasa. Belajar mau puasa, bukan mendapat pahala puasa, belajar beribadah. Dan pahala itu bisa untuk dia dan bisa untuk orang tuanya. Ya. Akan tapi dia enggak dikatakan sudah berpuasa ketika dia cuma puasa setengah hari. Ya. Orang yang belum balik itu pergi haji, maka dia nanti kalau udah balik harus pergi haji lagi. Kenapa? Karena hajinya sebelum balik itu dia tidak menggugurkan kewajibannya. Karena yang diwajibkan itu setelah balik. Apalagi pahala ya puasa sebelum balik gitu. Kalau orang udah balik dia puasa setengah hari, berarti itu dia enggak melakukan puasa berdosa. Ya. Kalau belum balik dia melakukan sehari itu cuma dapat pahala semangat beribadah aja. Ya, silakan. Dapat pahala puasa ya, dapat pahala puasa untuk dia dan untuk orang tuanya. Ya, gitu. Misalnya gitu. Dia kalau dia besoknya tahun depannya dia udah balik berarti dia wajib. Kalau ini sunnah, paham? Kalau sebelum balik itu sunnah, kalau setelah balik itu wajib. Begitu juga misalnya haji, sebelum balik dia sunnah haji itu. Ya, setelah balik dia wajib. Ya. Ya, silahkan yang terakhir. Ya. Muntah itu berarti nggak sengaja.
Enggak, itu beda ilahnya. Sengaja masuk muntah sama semuanya mobil beda ya. Dia harus sengaja muntah di apain lidahnya itu biar muntah. Berbeda dengan naik mobil itu mau kemana itu kan dia karena mual dari dalam itu tidak disengaja maka tidak batal puasanya. Nah, tapi kalau orang safar itu dia nggak apa-apa nggak puasa. Mungkin ini tentang safar akan dibahas pada pertemuan minggu depan. Boleh nggak dia puasa atau dia harus puasa atau boleh buka dan seterusnya. Mungkin saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.